saya Rizky Dodani dari kelas 12 Bahasa nomor absen 27. Saya di sini akan membahas ekonomi, yaitu akuntansi sebagai sistem informasi. Kalau kita bicara tentang akuntansi, maka di pikiran kita adalah identik dengan uang, dan uang. Akuntansi tidak identik dengan uang. Akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pelaporan informasi ekonomi. Indikator yang akan bahas kita capai hari ini sebagai berikut. Kalau kita bicara tentang akuntansi, maka tidak akan lepas tentang sejarahnya. Pada tahun 1944, Luca Pacioli menulis buku yang berjudul Summa Arithmetica, Geometria, Proporzioni e Proporzionalità. Buku tersebut berisi tentang ilmu matematika. Selain itu juga memuat materi akuntansi sebagai para pelaku usaha. Materi akuntansi disajikan dalam bab judul Tractatus de Computis et Cryptois, yang di dalamnya dikenalkan tentang sistem pembukuan berpasangan. Indikator selanjutnya adalah pemakai informasi akuntansi. Pemakai informasi akuntansi dibagi menjadi 9, antara lain pekerja atau karyawan, pemilik perusahaan, pemerintah, kreditur atau bank, pemasok, pihak manajemen, masyarakat, otoritas jasa keuangan atau OJK, ekonomi, dan praktis dan analisis. Indikator selanjutnya adalah karakteristik kualitas laporan keuangan. 1. Dapat dipahami. Laporan keuangan disajikan mudah dipahami oleh pemakai yang memiliki pengetahuan memadai sehingga tidak salah dalam mengambil keputusan. Kedua, relevan. Laporan keuangan mampu memenuhi keputusan pemakai dan membantu mengambil keputusan ekonomi untuk memprediksi dengan cukup pasti tentang akibat dari suatu peristiwa masa lalu, masa kini, yang akan masa datang. Indikator selanjutnya adalah pengertian keandalan atau reliability. Keandalan atau reliability merupakan laporan keuangan bebas dari pengertian menyesatkan. Keandalan berkaitan dengan informasi dan cara pengolahan dan datanya. Informasi dapat dikatakan andal jika memiliki ciri-cirinya antara lain sebagai berikut. 1. Dapat diuji keandalan informasi kebenarannya berdasarkan fakta-fakta pengunggulnya. 2. Netral. Adalah informasi bebas dari keberpihakan dalam pengukuran maupun dalam penyajiannya. 3. Kelengkapan. Adalah informasi dalam laporan keuangan harus disajikan secara lengkap karena kesengajaan untuk tidak mengungkapkan fakta dapat mengakibatkan informasi menjadi tidak benar menyesatkan. Indikator selanjutnya adalah asumsi dasar akuntansi. Keseluruhan usaha, kepentingan perusahaan berbeda dengan kepentingan pemilik modal. Dalam rangka membatasi kepentingan tersebut, perusahaan dianggap sebagai suatu kesatuan yang berdiri sendiri. Artinya, kegiatan perusahaan dianggap sebagai satu kesatuan yang terpisah dari pemiliknya. Kedua, kelangsungan usaha. Suatu perusahaan dianggap akan hidup terus, dengan kata lain, perusahaan tidak akan mengalami kebangkrutan. Prinsip dasar akuntansi. 1. Prinsip biaya historis. Sebagai besar aktivitas kewajiban dilakukan di laporan berdasarkan harga akuisisi. Prinsip ini menghendaki dia menggunakannya harga perolehan dalam mencatat aktivitas utang modal atau usaha. Prinsip pengakuan pendapatan adalah aliran masuk harta yang timbul dari penyerahan barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu periode tertentu. Istilah berdasarkan dalam prinsip ini merupakan istilah yang luas, di mana dalam pendapatan termasuk pendapatan sewa, laba, penjualan, aktivitas, dan lain-lain. Ketiga, prinsip mempertemukan biaya dengan pendapatan yang timbul karena biaya tersebut. Prinsip ini berguna untuk menentukan besarnya penghasilan bersih setiap periode. Contohnya, biaya administrasi dan umum tidak dapat dihubungkan dengan pendapatan perusahaan. Yang keempat adalah prinsip konsistensi. Dalam rangka laporan keuangan dapat dibandingkan dengan tahun ke tahun sebelum, maka metode dan prosedur-prosedur yang digunakan dalam proses akuntansi harus diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun.
Tetapi, jika ada penggantian metode, maka akibat selisih yang harus cukup berarti material terhadap laba perusahaan harus dijelaskan dalam laporan keuangan, tergantung dari sifat perlakuan terhadap perusahaan, metode, atau prinsip tersebut. Kelima, prinsip mengungkapkan penuh. Menyajikan informasi yang lengkap dalam laporan keuangan karena informasi yang disajikan itu merupakan ringkasan transaksi dalam satu periode dan juga saldo-saldo yang ada di rekening. Tidaklah mungkin untuk memasukkan semua informasi yang ke dalam laporan keuangan. Indikator selanjutnya adalah mungkin kalian bertanya-tanya apakah bidang akuntansi bisa berkembang di saat ini? Jawabannya adalah kebutuhan informasi keuangan yang makin berkembang baik dari segi jenis maupun jumlahnya untuk disajikannya informasi keuangan tersebut secara cepat dan akurat. Spesialisasi akuntansi terbagi dalam bidang-bidang akuntansi, antara lain sebagai berikut. 1. Akuntansi keuangan. Bidang ini berkaitan dengan akuntansi untuk satu unit ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi ini menerapkan pencatatan dan pelaporan data secara keseluruhan atas suatu unit ekonomi yang berhubungan dengan proses laporan keuangan. Yang kedua, akuntansi manajemen. Bidang akuntansi yang menyajikan informasi untuk keperluan manajemen perusahaan. Informasi digunakan untuk mengendalikan perusahaan, memonitor, menilai, dan menentukan arah kebijakan perusahaan. Yang ketiga adalah akuntansi pemeriksaan. Bidang akuntansi yang tertugas pokoknya melakukan pemeriksaan secara bebas terhadap laporan keuangan atas suatu unit ekonomi. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan akuntansi publik dan pemeriksaannya secara eksternal auditor. Yang keempat, akuntansi biaya. Bidang menekankan pada catatan dan penyajiannya informasi biaya. Mungkin utama akuntansi ini biaya mengumpulkan dan menganalisis data mengenai biaya. Yang kelima, akuntansi perpajakan. Bidang akuntansi yang terdiri atas kepersiapan pelaporan dan pembayaran pajak serta pemenuhan prosedur perpajakan. Yang keenam adalah akuntansi pemerintah. Bidang akuntansi yang kegiatannya pada pencatatan dan laporan transaksi unit, organisasi pemerintah, departemen pemerintah, pusat dan daerah, proyek pemerintah pusat dan daerah, serta organisasi pemerintah lainnya seperti BUMN dan BUMD. Yang ketujuh adalah akuntansi anggaran. Bidang akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan anggaran atau rencana keuangan dan kegiatan perusahaan pada masa mendatang. Akuntansi sektor publik, suatu proses pengumpulan pencatatan, mengklarifikasi, menganalisis, dan pelaporan transaksi keuangan suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan. Berguna untuk pengembalian keputusan, beberapa tujuan bisa anggaran akuntansi sektor publik antara lain sebagai berikut. 1. Memberikan informasi yang diperlakukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomi atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Yang kedua, memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer serta publik untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab secara cepat, tepat, dan efektif. Program penggunaan sumber daya yang menjawab kewenangan memungkinkan bagi pegawai sektor publik untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan pengguna dan publik. Sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah sistem informasi fungsional yang mendasar sistem informasi fungsional yang lainnya seperti sistem informasi produktif dan sistem informasi sumber daya manusia. Suatu perusahaan yang akan membangun sistem ini, manajemen disarankan untuk membangun sistem informasi akuntansi terlebih dahulu. Fungsi penting yang akan dibentuk sistem informasi akuntansi pada sebuah organisasi antara lain sebagai berikut. 1. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi. Kedua, memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses mengambil keputusan. Yang ketiga, melakukan kontrol secara tepat terhadap hasil organisasi. Profesi akuntansi.
1. Akuntan publik merupakan akuntan yang berprofesi sebagai auditor bebas dari laporan keuangan perusahaan atau yang memberikan jasanya atas dasar pembayaran tertentu dari perusahaan yang memutuskan. Adapun jasa diberikan oleh seseorang akuntansi publik antara lain 1. Jasa pemeriksaan 2. Jasa perbajakan 3. Jasa konsultasi 4. Jasa akuntansi. Akuntansi swasta adalah laporan keuangan akuntan bekerja di suatu perusahaan dan menjabat fungsi akuntansi tertentu, antaranya sebagai berikut. 1. Akuntansi umum bertanggung jawab dalam pencatatan transaksi keuangan, menyusun laporan keuangan untuk manajemen, laporan keuangan umum seperti membuat neraca, laporan laba dan rugi. Yang kedua, akuntansi biaya bertanggung jawab dalam pengumpulan pengolahsian dan mengkomunikasian dan biaya untuk menentukan harga pokok barang atau jasa. Yang ketiga, pengangguran bertanggung jawab atas menyusun suatu rencana estimasi operasi periode yang akan berusaha berisi kegiatan yang melakukan manajemen dan mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat, urusan pajak. Fungsi ini menanggapi masalah kewajiban dan pembajakan di perusahaan, mulai dari menghitung, membayar, melaporkan pajak yang menjadi tanggung jawab perusahaan dalam masa pajak. Yang kelima, audit internal. Fungsinya utamanya adalah mengapresiasi tentang pelaksanaan operasi suatu perusahaan yang meyakinkan bahwa prosedur dan kebajikan yang telah ditetapkan standar akuntansi keuangan telah diikuti dengan semestinya oleh manajemen. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.